Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Nasya Ulfia. Saya adalah dosen program studi D3 Manajemen Bisnis Industri Furnitur di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi yang berada di bawah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menampilkan kegiatan pembelajaran mengenai mata kuliah rantai pasok dengan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Diharapkan dengan pendekatan DIA, mahasiswa dapat berkontribusi secara aktif dalam pembelajaran dan juga capaian pembelajaran dapat diukur secara berkelanjutan. Pada mata kuliah manajemen rantai pasok kali ini akan dilaksanakan secara offline atau luring di ruang kelas dengan memanfaatkan Learning Management System SIAKAT dan juga Edling, di mana SIAKAT dan Edling ini nantinya digunakan untuk mengunggah dan mengelola materi perkuliahan, menyampaikan pengumuman kepada mahasiswa, mengelola tugas dan pengumpulan tugas, menyelenggarakan kuis, UTS, dan UAS secara daring, memberikan nilai dan umpan balik, memfasilitasi diskusi antara dosen dan juga mahasiswa, serta memonitor kehadiran dan aktivitas belajar mahasiswa. Mata kuliah manajemen rantai pasok merupakan mata kuliah teori yang memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 2. Capaian pembelajaran program studi untuk manajemen rantai pasok terdiri dari 1 sikap, 3 pengetahuan, 2 keterampilan umum, dan 3 keterampilan khusus. Capaian pembelajaran mata kuliah rantai pasok terdiri dari 5 hal. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, prinsip, strategi, dan proses bisnis manajemen rantai pasok sebagai dasar pengelolaan aliran barang, informasi, dan keuangan pada industri. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis perancangan produk, konfigurasi jaringan rantai pasok, serta perencanaan persediaan dan produksi untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan konsep manajemen transportasi, distribusi, serta penentuan rute pengiriman dalam meningkatkan kinerja distribusi. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan koordinasi informasi dalam rantai pasok, termasuk distorsi informasi dan bullwhip effect, serta mengusulkan alternatif penyelesaiannya. Yang kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi penerapan teknologi informasi dan pengelolaan rantai pasok global untuk mendukung daya saing perusahaan. Referensi yang digunakan dalam pengajaran mata kuliah manajemen rantai pasok, referensi utama yaitu buku yang berjudul Supply Chain Management, karangan Prof. Nyoman Bujawan. Selain itu, kami juga menggunakan beberapa referensi pendukung, yaitu beberapa jurnal yang terkait dengan manajemen rantai pasok, seperti manajemen inventory, perancangan produk baru, dan juga optimasi rute dan penjadwalan. Untuk mata kuliah manajemen rantai pasok ini diampu oleh 2 dosen dari Prodi Manajemen Bisnis Industri Furnitur. Yang pertama adalah saya sendiri, Yesi Nasya Ulfia, dan juga rekan saya, Ibu Marsi Anisabila. Mata kuliah ini, untuk penilaiannya kami menggunakan nilai kehadiran sebesar 15%, kemudian nilai tugas atau kuis sebesar 20%, kemudian nilai UTS sebesar 25%, dan juga UAS sebesar 40%. Materi pembelajaran dalam mata kuliah manajemen rantai pasok terdiri dari pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang kontrak kuliah dan pengantar SCM. Pertemuan kedua, kita akan membahas tentang strategi supply chain management. Pertemuan yang ketiga, kita akan membahas tentang perancangan produk baru dalam perspektif SCM. Pertemuan keempat dan kelima, kita akan membahas tentang konfigurasi jaringan SCM. Pertemuan keenam, kita membahas tentang pengelolaan permintaan. Pertemuan ketujuh, membahas tentang materi pengelolaan produksi. Pada pertemuan ke-8, kita akan mengadakan ujian tengah semester atau UTS. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan ke-9, membahas tentang manajemen transportasi dan distribusi. Pertemuan ke-10 akan membahas tentang penentuan rute dan jadwal pengiriman. Kemudian pertemuan ke-11 akan membahas tentang distorsi informasi. Pertemuan ke-12 dan ke-13 membahas tentang bullwhip effect. Pertemuan ke-14 membahas tentang teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok atau supply chain management. Kemudian pertemuan ke-15 membahas tentang materi mengelola rantai pasok global. Yang terakhir, pada pertemuan ke-16 kami akan mengadakan pengambilan nilai pada UAS atau ujian akhir semester. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Oke, kali ini kita bertemu pada pertemuan yang ke-10 ya, mata kuliah manajemen rantai pasok. Oke, sebelumnya mungkin saya akan menginput kehadiran kalian di SIAKAT ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Lengkap? Lengkap semua? Oke, berarti kehadirannya 29 anak ya. Oke. Sebelum memulai perkuliahan, baiknya kita mulai dengan doa. Saya pilih ya doanya berdasarkan kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa. Selesai.
Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai penentuan rute dan jadwal pengiriman. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi kali ini, saya ingin mereview terlebih dahulu mengenai pertemuan sebelumnya. Kira-kira ada yang masih ingat kita membahas tentang materi apa? Tentang manajemen transportasi dan distribusi. Ya, benar ya. Jadi tentang manajemen transportasi dan distribusi. Mungkin ada yang masih ingat juga tujuannya apa sih kita belajar manajemen transportasi dan distribusi? Saya, Bu. Oke, Mbak Naila. Tujuan utama manajemen transportasi dan distribusi yaitu untuk memastikan barang dapat dikirim dari gudang ke pelanggan dengan tepat waktu, biaya yang rendah, aman dan dalam kondisi yang baik sehingga kebutuhan pelanggan terpenuhi dan perusahaan menjadi lebih efisien. Ya, betul sekali ya. Jawabannya sangat komplit gitu. Oke, selanjutnya saya tuh mau bertanya ke teman-teman. Kira-kira kalau misalnya sebuah perusahaan ini dalam satu hari harus mengirimkan ke beberapa customer gitu ya, atau beberapa retailer mungkin. Nah, kita tuh sebagai orang mungkin manajer logistik di perusahaan, kita tuh hanya cukup melihat jenis armada dan juga biayanya saja, atau perlu memperhatikan apalagi faktor apalagi nih dalam pengiriman? Ada yang tahu? Ya, silakan Mbak Nabila. Belum cukup. Karena Ya, belum cukup. juga harus menentukan urutan kunjungan atau pengiriman dan juga kapan pengiriman dilakukan atau jadwal pengiriman. Tanpa perencanaan rute yang baik, kendaraan bisa menempuh jarak yang jauh, biaya operasional yang meningkat, dan juga waktu pengiriman yang menjadi lebih lama. Iya, betul sekali ya. Ternyata kalau kita cuma melihat jenis kendaraan dan juga biayanya, itu ternyata masih belum optimal. Kita harus melihat rute dan juga penjadwalan dari pengirimannya. Nah, ini sesuai dengan materi yang akan kita pelajari kali ini. Ini adalah simulasi ya. Kenapa kita tuh perlu mengoptimasi rute? Tadi ya sudah saya contohkan, sebuah perusahaan misalnya mengirimkan produk ke 8 customer. Nah, secara konvensional berarti kan pengirimannya adalah dari gudang, kemudian ke customer 1, kemudian ke gudang lagi, begitu juga dengan customer 2 dan sampai customer 8 ya. Jadi bolak-balik dari gudang ke customer ke gudang lagi. Nah, kira-kira implikasinya apa nih kalau misalnya pengirimannya secara apa tadi klasik seperti itu ya, jadi dari gudang ke customer ke gudang lagi. Mungkin bisa dibaca adalah implikasinya adalah Yang pertama itu ada BBM tinggi, sopir bekerja lebih lama, kendaraan lebih cepat rusak, dan yang terakhir biaya distribusi meningkat. ya, betul sekali ya. Ternyata kalau misalnya terlalu banyak mondar-mandir gitu, ternyata implikasinya banyak ya. Ada kerusakan kendaraan, kemudian otomatis BBM-nya juga tinggi, dan kemudian mempengaruhi biaya pengiriman, biaya distribusi. Nah, maka dari itu kita itu memerlukan optimasi rute dan penjadwalan, atau dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan vehicle routing problem atau VRP. Nah, mungkin ada yang mau membacakan pengertian vehicle routing problem berdasarkan penelitiannya Ford and Vigo tahun 2014 dan juga Laporte tahun 2009. Siapa yang mau membacakan? Contohkan. Vehicle Routing Problem atau VRP adalah permasalahan optimasi dalam bidang transportasi dan distribusi yang bertujuan menentukan rute terbaik bagi sejumlah kendaraan untuk melayani sekumpulan pelanggan dari satu atau beberapa depot dengan tetap memenuhi berbagai batasan operasional seperti kapasitas kendaraan, waktu pelayanan maupun jadwal pengiriman. Nah, benar sekali ya. Jadi VRP atau Vehicle Routing Problem itu adalah untuk mengatur bagaimana sebuah armada itu harus mengirimkan produk ke beberapa pelanggan dalam satu waktu. Nah, kemudian tujuan dari Vehicle Routing Problem adalah yang pertama tentu saja meminimasi biaya transportasi. Kemudian yang kedua mengoptimalkan penggunaan armada kendaraan. Yang ketiga kemudian yang keempat Mengurangi jarak tempuh dan waktu tempuh. kemudian dari semuanya itu yang kita harapkan adalah kita bisa meningkatkan pelayanan sekali ya. Tadi adalah kemudian dari vehicle routing. Nah, metodenya itu seperti apa? Secara general ya, secara garis besar itu bisa dibagi menjadi 3 macam metode. Yang pertama yaitu exact method, di mana ini menggunakan persamaan matematika untuk menyelesaikan optimasi masalah rute dan jadwal pengiriman. Nah, ini biasanya kita udah pernah membahas ya tentang linear programming, kemudian contohnya adalah intelligent object programming, mixed integer, branch and bulk, dan lain-lain. Ternyata walaupun ini memberikan solusi yang optimal, tetapi untuk komputasinya dia itu ada kelemahan. Jika jumlah pelanggannya banyak, itu tidak bisa optimal. Berarti metode ini cocoknya hanya untuk perusahaan atau permasalahan dengan jumlah pelanggan yang sedikit sampai sedang ya, sedikit sampai sedang. Kalau terlalu banyak dia tidak bisa optimal. Kemudian yang kedua yaitu metode heuristik.
metode heuristik ini, contohnya salah satunya adalah saphir-metric, di mana kita nanti akan membahas pada hari ini ya tentang metode saphir-metric. Kemudian ada nearest before, kemudian nearest insertion, farthest insertion dan lain-lain. Nah, untuk metode heuristik ini dia itu cepat dan mudah diterapkan dan menghasilkan solusi yang mendekati optimal. Nah, metode ini cocok untuk ya, pelanggannya itu skalanya kecil ya, jumlahnya kecil sampai. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai metode meta heuristik. Nah, meta heuristik ini solusinya sangat baik untuk kasus-kasus yang sangat kompleks ya. Kemudian tetapi dia tidak menjamin optimum secara global. Nah, salah satu contohnya genetic algoritma, kemudian ada uncolonial optimization, kemudian ada task search, kemudian ada gray wolf optimizer. Nah, ini karakteristiknya adalah cocok untuk distribusi dan kompleks sekali ya. Oke, kita langsung ke metode saving method. Nah, jadi sudah saya jelaskan ya di tabel sebelumnya, saving method itu termasuk dalam metode heuristik. Metode heuristik dalam penyelesaian mathematical proofing problem. Tujuannya apa? Jadi secara singkat adalah menggabungkan rute tunggal yang tadi ya, dari gudang ke customer ke gudang lagi, digabungkan dengan rute seperti tadi menjadi satu kelompok besar untuk mengurangi tadi ya jarak, kemudian penggunaan BBM dan lain-lain. Nah, biar teman-teman itu mempunyai pengalaman yang komprehensif, saya akan memberikan satu studi kasus, di mana studi kasus ini saya ambil dari buku Supply Chain Management karangan Prof. Nyoman Pujawan tahun 2004. Sebuah perusahaan furnitur memiliki customer gitu ya, memiliki toko tujuan 8 toko tujuan. Jadi sebuah perusahaan furnitur ini harus mensuplai ke 8 toko tujuan. Kemudian dia mempunyai truk gitu ya, dia bisa menyewa truk maksimal 3 truk dengan kapasitas masing-masing truk 700 produk. Nah, perusahaan itu harus mengirimkan produk ke semua toko tadi dalam satu hari. Nah, untuk saving metric ini sebelumnya kita tuh harus tahu lokasi sumbu X dan sumbu Y masing-masing toko ya terhadap gudang gitu. Jadi ilustrasinya adalah seperti ini teman-teman. Kita kan punya sumbu X dan sumbu Y ya. Gudang itu ada letaknya di 0,0. Sumbu 0,0 titik porosnya adalah gudang. Kemudian kita mengukur sumbu X dan sumbu Y untuk toko yang pertama. Kalau di soal sumbu X itu di koordinat berapa? Toko 1 di koordinat berapa X-nya? 10, misalnya di sini ya. Kemudian Y-nya 8. Nah, kita tarik garis perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Di sini adalah letaknya toko 1. Nah, contoh lagi, toko 2, koordinatnya berapa? -3. Di sini berarti ya, -3. Y-nya berapa? 10. Nah, kira-kira di sinilah ya. Kita tarik lagi. Nah, ini adalah letak toko 2. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Bisa dibayangkan? Nanti kalau teman-teman ingin penelitian mengenai saving metric, berarti teman-teman harus mencari koordinat X dan Y terhadap gudang. Di mana gudang koordinatnya adalah 0,0. Pada soal ini sudah diketahui ya koordinat X dan Y masing-masing toko dan juga orderan dari masing-masing toko. Selanjutnya adalah kita akan menghitung matriks jarak. Nah, matriks jarak itu rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah jarak lokasi 1 ke 2 akar dari X1 koordinat X pada lokasi 1 dikurangi koordinat X pada lokasi 2 dikuadratkan ditambah dengan koordinat Y pada lokasi 1 dikurangi koordinat Y pada lokasi 2 dikuadratkan. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau volunteer nih mengajarkan temannya mengenai perhitungan jarak. Oke, silakan Mbak Rizky, Pak Rizky. Ya. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan memberikan contoh perhitungan yang soal tadi. Yang pertama jarak dari toko 1 ke 2 sama dengan kalau X1 kurangi X2 pangkat 2 ditambah Y1 kurangi Y2 pangkat 2. Nah, di soal yang studi kasus ini tadi diketahui
Koordinator toko 1 itu X-nya 10, Y-nya 8. Ya. Lalu yang Koordinat kedua toko 2. diketahui koordinator kedua itu X-nya yang pertama 3 dan 10. Ini ya teman-teman. maka perhitungannya kita masukin ke dalam rumus yang ini, langsung saja jarak dari toko 1 ke toko 2 sama dengan akar. Jadi kan ini X1 nya 10, jadi langsung kita masukin aja 10 dikurangi, ini kan yang koordinat toko 2 X nya itu kan 3, jadi 10 dikurangi 3 dipangkat untuk, lalu pangkat 2 ditambah D-nya, D1-nya tadi kan yang toko 1 ada 8, di sini dikurangi yang toko 2 10. Ini langsung dipangkatkan 2. Ini hasilnya 10 kurangi dengan 3 berapa? 13. 10 ya. 13. 13 pangkat 2 ditambah 8 kurangi dengan bukan kurangi 10. Yang 2. Dengan 2. Dengan 2 pangkat 2. Jadi akar 13 kuadrat 169. 169 ditambah main 2 kuadrat 4. Jadi hasilnya sama dengan akar 173. 173 itu adalah 13,15 atau dikeluarkan saja menjadi 13,2. Nah, hasilnya itu nanti akan dimasukkan Iya. di tabel perpotongan jarak antara toko 1 Satu dan dan toko 2 yang ada di Ini ya teman-teman ya, jadi hasil perhitungannya jarak metrik antara toko 1 dan toko 2 13,2 dimasukkan ke dalam sel perpotongan antara toko 1 dan toko 2. Nah ini dicari semua pasangannya, toko 1 ke toko 2, toko 1 ke toko 3, kemudian 2 seterusnya sampai 8 ya. Oke, terima kasih Mbak Rizky ya. Terima kasih Mbak Rizky sudah membantu menjelaskan pertanyaannya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami, setelah kita menghitung metrik jarak, kita akan menghitung saving metric. Nah, pada dasarnya tadi kan pengiriman secara konvensional kan seperti ini ya, kemudian toko 1 balik lagi, toko 2 ke gudang balik lagi. Nah, kita akan menggabungkan menjadi gudang, toko 1, toko 2 ke gudang. Nah, ini ada savingnya. Cara menghitungnya seperti apa? Yang pertama, 2 jarak gudang ke toko 1, berarti ini ya, asumsinya adalah jarak mengantarkan ke jarak kembali ke gudang itu sama. Jadi kita asumsikan 2 jarak gudang ke toko 1 ditambah dengan 2 jarak gudang ke toko 2, karena ini pengantaran dan pembelian sama ya jaraknya, dikurangi 1 jarak gudang ke toko 1, kita kurangi 1 ya, ininya dikurangi, kemudian ditambah 1 jarak gudang ke toko 2, berarti ini yang dikurangi, ini yang dikurangi, kemudian ditambah jarak toko 1 ke toko 2, karena ini asumsinya adalah toko 1 ke toko 2 ada pengiriman timbal balik juga. Nah, kita kurangi 1, hasilnya adalah saving metric rumusnya adalah jarak lokasi 1, lokasi 2 ditambah dengan jarak lokasi 1 ke gudang ke lokasi 2 dikurangi jarak lokasi 1 dan lokasi 2. Nah, mungkin ada yang bisa membantu saya. Kira-kira bagaimana perhitungan saving metricnya? Saya oke, silakan. Dihapus dulu, boleh, silakan. Pertama kita tulis dulu ya rumus saving. Saving S, Y sama dengan J, B, X tambah J, B, X, Y, maaf, kurang J, X, Y. Jadi kita mau mencari penghematan jarak antara gudang toko 1 ke toko 2.
1,2 sama dengan di jarak gudang 1 tambah jarak gudang 2 kurang jarak gudang 1 dan 2. Jarak gudang 1 adalah 12,8, jarak gudang ke toko 1 12,8 ditambah 10, jarak gudang ke toko 2 10,4 dikurangi jarak toko 1 ke toko 2 13,2. Hasilnya adalah 10. Lalu 10 ini 10 ini kemudian dimasukkan ke sel potongan antara toko 1 dan toko 2. Nah, ini dihitung semua ya. Kemudian dibuat dalam tabel saving matrix. Ada pertanyaan? Mana ketiga adalah kita akan menentukan ini. Tadi berapa truk yang akan disewa maksimal? 3. Berarti kita punya 3 grup untuk mengirimkan dari perusahaan tadi ke 8 toko. Nah, caranya adalah kita akan mencari saving yang terbesar. Nah, saving yang terbesar pertama ini berapa jumlahnya? 24,4. 24,4 ini saving antara toko berapa ke toko berapa? Toko 1 dan toko 7. Oke, berarti kita masukkan ke truk yang pertama. Kemudian setelah 24,4 berapa lagi angka yang terbesar kedua? 17,8. 17,8 itu antara toko berapa ke toko berapa? Toko 4 ke toko 5. Nah, pengalokasian ini kita lihat lagi dari kapasitas truk. Truk tadi satu truk itu kapasitasnya 700 roda. Nah, untuk truk yang pertama tadi toko 1 dan toko 7 totalnya berapa muatannya? Toko 1 320 ditambah toko 7 180. Berapa tadi? Totalnya berarti 500. Mungkin nggak sih tadi toko 4 ke toko 5 kita gabungkan ke truk pertama? Coba kita hitung muatannya. Toko 4 ke toko 5 itu berapa jumlahnya? 150 ditambah 200, 350. Masih muat nggak? Kalau 500 ditambah 350 nggak muat. Berarti kita kelompokkan ke truk yang kedua. Karena tadi sudah melebihi kapasitas truknya 700 ya. Kalau 850 dan 150 nggak bisa diangkut. Nah, makanya kita kelompokkan ke truk yang kedua. Kemudian saving yang terbesar yang ketiga setelah 17,8 berapa? 16,4. Harusnya 17 ya, tapi kita tidak bisa memakai 17 karena apa? Karena toko 1 itu sudah dimasukkan ke truk pertama, toko 4 sudah dimasukkan ke truk kedua. Jadi kita tidak bisa memakai saving yang ini ya, karena sudah terpisah ke dalam truk. Kemudian tadi ya, akhirnya kita pakai yang 16,4 itu adalah antara toko 3 dan toko 4. Nah, kita lihat toko 3 dan toko 4 berarti ada di truk yang kedua. Nah, ini tadi dilihat kapasitas ordernya ya. Totalnya untuk truk yang kedua adalah 650. Kemudian ada lagi setelah 16,4 berapa lagi yang besar? Adalah antara toko 2 dan toko 7. Nanti toko 7 masuk ke truk 1. Berarti toko 2 kita kelompokkan ke truk 1. Nah, kita total nih berapa nih muatannya? Ternyata di truk 1 muatan totalnya adalah 585. Truk kedua 150. Ini masih di bawah kapasitas maksimum truk sebanyak 700 roda. Nah, kita masih sisa toko 6 dan toko 8. Kalau kita gabungkan toko 6 toko 8 ini kan orderannya 350. Kalau kita gabungkan ke truk 1 nggak bisa ya, lebih dari 700. Kalau kita gabungkan ke truk kedua bisa juga lebih dari 700. Makanya kita kelompokkan ke truk yang ketiga. Nah, apakah sampai sini sudah cukup di saving matrix? Kita udah punya satu grup nih. Truk 1 itu ke toko 1, 7 dan 2, 2 ke toko 4, 5 dan 3, kemudian truk 3 ke toko 6 dan toko 8. Nah, pertanyaannya, dari gudang itu misalnya truk pertama, dari gudang itu ke toko 1 dulu, ke toko 2 dulu, atau ke toko 7 dulu? Pertanyaan seperti itu ya. Pak sopirnya bingung nih, saya harus mengirimkan kemana nih kalau dapat 3 toko seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengurutkan rute kendaraan. Nah, ini ada 2 metode ya, metode nearest insert, kemudian ada metode nearest import. Untuk nearest insert, kita akan mengevaluasi tadi ya, jarak dari gudang ke toko 1 ke gudang, kemudian jarak dari gudang ke toko 2 ke gudang, dan jarak dari gudang ke toko 7 ke gudang. Ini saya memberikan contoh untuk pengurutan di truk yang pertama, kelompok pertama. Nah, setelah dijumlahkan jarak dari gudang toko 1 ke gudang, kemudian gudang toko 2 ke gudang, dan gudang toko 7 ke gudang, yang paling kecil adalah jarak dari gudang ke toko 2 ke
gudang sebanyak 20,8. Nah makanya berarti kita pakai ini, berarti dari gudang ke toko 2 dulu ya. Nah selanjutnya dari gudang ke toko 2, setelah itu ke toko 1 atau toko 7 nih. Ya, berarti dihitung lagi gudang, toko 2, toko 1 gudang itu total jaraknya adalah 36,4. Sedangkan gudang toko 2 ke toko 7 ke gudang jaraknya adalah 39,2. Kita cari yang terkecil. Cari yang terkecil mana? 36,4. Berarti gudang toko 2 ke toko 1 baru terakhir ke toko 7 dan kembali lagi ke gudang. Nah urutan paling optimalnya seperti itu kalau pakai metode Nielsen. Nah, kalau pakai metode Nielsen kita itu harus mengevaluasi jarak terdekat antar toko. Dari gudang ke toko 2, dari gudang ke toko 1, dari gudang ke toko 7, paling dekat ternyata adalah dari gudang ke toko 2. Jaraknya dari gudang ke toko 1, dari gudang ke toko 2 berapa nih? 20,4. Gudang ke toko 1 12,8. Gudang ke toko 7 19,8. Berarti kita ambil jarak yang terkecil yaitu gudang ke toko 2. Nah kemudian dievaluasi lagi dari toko 2, kita lihat toko 2 ke toko 1 dan toko 2 ke toko 7. Jarak yang paling kecil ternyata dari toko 2 ke toko 1 dan 7 sama ya, 13,2. Jadi dari toko 2 ke toko 1 dan toko 2 ke toko 7 ternyata jaraknya sama, 13,2. Udah kita asumsikan kita mengambil toko dengan nomor terkecil, berarti nomor 1, toko 1. Jadi hasilnya bersama dengan Nielsen insert dari sama ya, hampir sama. Gudang, toko 2, toko 1, toko 7 dan Oke, ini kita sudah dapat kelompoknya, kelompok tokonya masing-masing, kemudian sudah dapat urutan pengiriman. Nah, ada yang bertanya? Ada yang belum paham? Cukup? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, nah ini tadi kan saya sudah berikan contoh ya. Nah sekarang giliran teman-teman saya berikan tugas agar teman-teman lebih memahami lagi kira-kira perhitungan sentimeter itu seperti apa. Bisa dilihat ya soalnya, sama saya ambil contoh soal dari buku manajemen supply chain karangan dari Prof. Numan Jawan, dan saya tambahkan satu lagi soal mengenai kalau teman-teman mencari jurnal ya nasional maupun internasional yang bereputasi mengenai metode tadi ya optimasi rute dan penjadwalan pengiriman. Kalau tadi kita sudah membahas metode tadi termasuk metode heuristik, teman-teman cari salah satu aja metode meta heuristik dan juga eksak tuh masing-masing contohnya satu eksak satu kemudian heuristik satu. Bisa dipahami soalnya? Nah, seperti biasa ya, untuk tugas, teman-teman bisa mengupload di akun admin masing-masing. Saya kasih target maksimal deadline-nya besok pukul 12 ya. Oke, cukup? Cukup. Kalau sudah cukup, mungkin ada yang bisa membantu saya. Kesimpulan kita hari ini itu apa? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Yang pertama, tujuannya vehicle routing problem, minimasi biaya, optimasi armada, mengurangi jarak dan waktu tempuh, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Kemudian 3 metode vehicle routing problem apa saja? Exact method, heuristic method, dan meta heuristic method. Yang terakhir, saving matrix. Nah, saving matrix merupakan metode heuristik ya. Meskipun sederhana dan ini menghasilkan solusi yang optimal. Ya, betul sekali ya. Jadi metode saving matrix adalah metode heuristik untuk optimasi rute dan jadwal pengiriman. Selanjutnya kita akan membahas tentang distorsi informasi di manajemen aplikasi. Sedangkan mungkin teman-teman bisa mencari referensi dulu, baca-baca dulu di rumah untuk persiapan pertemuan kita selanjutnya. Oke, terima kasih ya. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.